Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Delvi Septiani dari kelas 2B Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan penyakit angina vektoris. Apakah kalian tahu apa itu angina vektoris? Sebelum ke penjelasan, mari kita simak video berikut ini. Angina is a symptom of an underlying heart problem. It can feel like pain, pressure, or discomfort in the chest. It can sometimes spread to the jaw and upper body and feel worse if you exert yourself. Pain at rest may be more serious and be a sign of higher risk for a heart attack. Angina occurs when there is poor blood flow to the heart muscle. This is usually caused by blockages known as plaques, made up of cholesterol and fat, building up in the arteries that. Jadi, angina vektoris adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner atau sering kita sebut angin duduk, terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah arteri di jantung. Angina vektoris bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Nyeri akibat angina vektoris ini sering disalahartikan sebagai gejala dari kondisi lain, seperti naiknya asam lambung dan peradangan pada paru-paru. Lalu, gejala apa saja sih yang terjadi pada angina vektoris? Angina vektoris ditandai dengan nyeri dada sebelah kiri yang terasa seperti tertindih, terbakar, tertusuk, atau terasa sesak. Rasa sakit ini dapat menjalar ke lengan, bahu, punggung, leher, dan rahang. Gejala lain yang dapat menyertai nyeri dada tersebut antara lain keringat berlebih meski cuaca tidak panas, mual, lelah, pusing, dan sesak napas. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner yang kemudian dapat menyebabkan angina adalah: yang pertama, kebiasaan merokok; yang kedua, kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida yang tinggi; tiga, diabetes; yang keempat, riwayat penyakit jantung di dalam keluarga; yang kelima, jarang berolahraga dan tidak aktif bergerak; yang keenam, obesitas; yang ketujuh, denyut jantung yang terlalu cepat; yang kedelapan, kelainan pada katup jantung, terutama aortic stenosis yang disebabkan oleh sedikitnya aliran darah ke katup jantung; dan yang kesembilan, penebalan pada dinding otot jantung, hipertrofi, di mana dapat terjadi pada penderita tekanan darah tinggi sepanjang tahun. Penata laksanaan angina vektoris. Penata laksanaan angina vektoris bertujuan untuk mengurangi gejala dan memperbaiki prognosis. Penata laksanaan komprehensif pasien dengan angina vektoris mencakup terapi farmakologi terhadap iskemia, pencegahan infak miokard dan kematian, dan revaskularisasi koroner. Yang pertama ada terapi farmakologi terhadap iskemia. Terapi farmakologi terhadap iskemia pada pasien dengan angina vektoris bertujuan untuk meredakan gejala angina serta mencegah kejadian kardiovaskuler. Penggunaan nitrogliserin kerja cepat sublingual mampu meredakan gejala nyeri dada yang sedang muncul dan mencegah episode angina berikutnya. Yang kedua, terapi pencegahan infak miokard dan kematian kardiovaskuler. Obat-obatan antiplatelet masih menjadi elemen kunci terapi pencegahan infak miokard dan kematian kardiovaskuler pada pasien dengan penyakit jantung koroner stabil. Obat antiplatelet menurunkan agresi platelet dan dapat mencegah pembentukan trombus koroner. Angina vektoris dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Upaya yang bisa diterapkan antara lain berhenti merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol, berolahraga secara teratur dan menjaga berat badan ideal, memperbaiki pola makan dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak dan garam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gandum utuh, menghindari konsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti sosis dan daging berlemak, mentega, keju, dan makanan cepat saji.
mengelola stres dengan cara yang positif, bisa dengan yoga, meditasi, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Memeriksakan diri ke dokter secara berkala jika menderita hipertensi, hiperkolesterolemia, atau diabetes, mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan kejadian angina dalam jangka panjang seperti amlodipin. Lalu, tindakan apa saja sih yang dapat dilakukan bila ada tanda-tanda serangan angina pectoris? Secara umum, serangan yang timbul adalah nyeri dada yang terlokalisir di dada kiri yang menjalar, sangat menusuk dan berat. Yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, ambil posisi yang nyaman, akan sirkulasi tetap adekuat, kurangi aktivitas atau istirahat yang cukup. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Yang ketiga, berikan cairan hangat atau minuman hangat. Yang keempat, hilangkan kecemasan. Yang kelima, bawa segera penderita ke tempat pelayanan kesehatan dan fasilitas perawatan intensif jantung bila keluhannya semakin berat dan lebih dari 30 menit. Yang keenam, diupayakan semaksimal mungkin agar pertolongan diberikan dan dibawa ke perawatan intensif jantung dengan waktu kurang dari 6 jam setelah serangan nyeri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.